Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tahun yang baru, season yang baru, yaitu season kita hari ini, musim kita. Gereja ini tidak menganut sistem yang tiap tahun ganti visi. Ya, ada beberapa gereja mengatakan visi kita tahun ini apa, tahun depan ganti lagi visinya apa. Nah, visi kita tetap sama sampai seperti yang Tuhan taruh di hati saya dan gereja ini, tapi setiap tahun musimnya berubah. Musim bisa berubah, tapi visi akan stick terus berkembang ya. Nah, musim kita tahun ini adalah higher and greater. Bagaimana saudara dibawa kepada level yang baru dan Anda diperbesar kapasitasnya, Anda bisa menjadi lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat gitu ya. Dan kita mau dibawa oleh Tuhan lebih tinggi. Tentu maksudnya tidak membuat saudara menjadi seorang yang superior. Seolah-olah Anda menyombongkan diri, saya hebat. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi di mana Anda dibawa oleh Tuhan untuk mengenal Dia lebih lagi, Anda bisa melihat kehidupan Anda di dalam kacamata Tuhan atau dalam perspektif Tuhan. Dan Anda terus diperbesar sehingga Anda bisa melakukan banyak hal yang Anda sendiri sebenarnya tidak sanggup kerjakan kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Nah, di dalam konteks tema bulanan, bulan ini dan bulan depan, Januari dan Februari, tema kita adalah Zeal for the House. Atau cinta akan rumah Tuhan atau kegairahan akan rumah Tuhan. Dan tanggal 1 sampai tanggal 3 Februari kita ada PLC, Pastors and Leaders Conference dengan tema Zeal for the House. Bagi Anda yang belum mendaftar, saya harap Anda segera mendaftarkan diri Anda. Karena ini bukan cuma sekedar buat para pemimpin yang sudah sebagai pemimpin, tapi sebagai calon-calon pemimpin ke depan Anda perlu ikut saudara ya. Karena begini, kadang-kadang di dalam sebuah seminar atau sebuah conference, ada hal-hal secara spiritual, apalagi kali ini yang kita berbicara banyak dalam konteks profetik, di mana Pastor Stephen Francis bergerak secara profetik cukup dalam dan cukup tajam. Jadi saya ingatkan saudara, saya berharap dengan kehadiran dia bahwa sorga akan semakin terbuka di dalam profetik, sehingga Anda bisa mendownload suara Tuhan dengan lebih sederhana dan lebih mudah gitu ya. Ikut daftar saudara, jadi kemarin juga ada satu orang yang dari Bandung, ketika teks saya bicara sama dia, saya lagi berbagi mengenai podcast yang disampaikan. Dan dia berkata, saya berkata ayo datang ikut, rencananya dia mau ikut. Jadi saudara, yuk jangan sampai orang-orang lain yang duluan, tapi saudara sendiri di rumah berlambat-lambatan gitu ya. Nah, tema hari ini adalah Let's Go Up. Coba bilang Let's Go Up. Let's go up artinya mari naik. Saudara bilang lagi sebelah saudara, ayo mari naik. Ya, kalau orang Manado bilang naik Jo, ya kita naik Jo. Saudara tahukah saudara, kalau Anda semua kita pasti mau naik kelas, ya kenapa naik kelas artinya menjadi lebih baik. Ketika kita naik kelas jadi lebih baik, imbalan menjadi lebih baik, kesempatan menjadi lebih baik, fasilitas menjadi lebih baik, semua mau naik kelas. Kalau Anda naik pesawat, pasti saudara Anda berharap Anda bisa naik business class, betul? Minimum business class lah, kalau boleh first class, gitu ya. Kalau ada first class, kelas utama. Dan Anda cuman tergantung koceknya ada nggak. Kalau koceknya nggak ada ya terpaksa kelas ekonomi kan gitu ya. Gitu kan. Nah, tapi sangat berbahagia ketika Anda di kelas ekonomi tiba-tiba ada yang manggil saudara stewardess berkata kamu punya kelas dinaikkan, di upgrade jadi bisnis. Ada beberapa orang yang begitu, kasih karunianya di situ. Ya, setiap kali saya dengar dia sering begitu, saudara. Pergi ekonomi, tahu-tahu di-upgrade. Pergi ekonomi, tahu-tahu di-upgrade. Saya nggak pernah begitu tuh, saudara. Ya, ada juga orang yang memang anugerahnya dapat door prize gitu. Setiap door prize dapat terus gitu. Kalau saya dapatnya di door aja gitu loh, saudara. Hanya di pintu aja nggak dapat gitu ya. Nah, saudara, kalau Anda naik kelas, kenapa Anda berharap bisa naik di kelas business class? Tentu pelayanannya lebih bagus, makanannya lebih enak, diduluin, betul nggak? Ya kan? Kecuali nyampainya sama. Gak ada sampai duluan, kelas bisnis sama ekonomi sama-sama nyampainya, keluar duluan memang gitu ya. Nah saudara, orang Kristen saya percaya di dalam konteks kekristenan dan gereja, Tuhan tidak mau saudara dan saya gitu-gitu terus. Tuhan gak mau saudara dan saya ada di level yang sama. Jadi saudara kalau Anda dalam hidup ini mau naik level, maka saya berharap Anda juga dalam kekristenan saudara mau naik level dong. Mau naik level? Iya, coba bilang begini sebelah saudara, jangan gitu-gitu aja dong. Saudara ketika saya kuliah dulu, saudara, berbeda ketika saya kuliah di Indonesia sama di Amerika. Ketika di Amerika dikasih textbook, tulisan textbook, kamu punya textbook ini nih ya, saya mesti baca. Karena dosennya pasti ngajar dari textbook.
Tapi kalau di Indonesia yang Anda seangkatan saya di tahun-tahun yang mirip-mirip saya, dosennya bilang juga sih pakai textbook, keren kayaknya. Tapi itu textbook nggak pernah diajarin, nggak pernah disuruh baca. Kenapa? Karena dosennya pegang pegangannya sendiri, namanya diktat. Ayo, bener nggak? Siapa yang pernah ngalamin itu? Ada diktat. Jadi dosennya selalu ngajarnya dari diktat. Dan diktatnya udah kumel bahkan kadang-kadang. Udah puluhan tahun yang diajar itu terus. Makanya jangan heran kalau dosen yang model begini, ngajarnya itu lagi, itu lagi. Maka saya percaya mahasiswanya juga dapat pelajarannya apa? Itu terus. Nah kalau mahasiswanya dapatnya itu terus, jangan heran saudara, kualitas yang didapat juga mahasiswanya apa? Itu terus. Dan jangan heran nanti kalau udah kerja, kualitas kerjanya juga itu aja. Terus bilang sama sebelah saudara, jangan jadi orang Kristen itu aja. Coba bilang gitu. Coba bilang sebelah saudara gitu. Jangan itu aja. Nah saudara tanpa disadari kita 10 tahun yang lalu sama sekarang sama kekristenan kita. Itu aja. Kecewa, sakit hati. Begitu loh saudara. Lah kita tidak menunjukkan bahwa kita bertumbuh. Betul nggak saudara? Nah oleh karena itu dalam konteks kita higher and greater. Saya mau ada saudara mengerti dulu, samakan persepsi saudara. Dalam higher dan greater, bukan yang ini dalam slide saya bilang begini. Go up, bukan menjadikan saudara versi lama yang lebih baik. Tidak membuat saudara punya versi lama jadi lebih baik, tapi membuat saudara versi baru yang unggul. Saudara, kita tidak lagi dalam orang yang hidup di dalam ketidaktahuan, tapi ketidaktahuannya lebih baik sekarang. Maksudnya lebih nggak tahu gitu. Saudara, kesalahan saudara jangan disempurnakan. Amin. Ada banyak orang punya kesalahan disempurnakan. Nah saudara, Tuhan tidak mau saudara jadi orang Kristen yang gak berubah, tapi higher sekarang gak berubahnya. Lebih canggih tidak berubahnya. Pinter ngeles. Anda ngerti gak maksud saya? Oh iya, tapi dia tidak berubah. Pinter ngomongnya, lebih canggih ngomongnya sekarang, bisa kutip ayat, tapi tidak berubah. Itu namanya versi lama lebih baik. Tidak seperti itu, tapi Tuhan mau saudara versi baru, transformasi dari Tuhan, tapi unggul, higher and greater. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Saudara nangkep gak saudara? Ada banyak orang Kristen masih sama tapi ngomongnya baru sekarang. Betul? Itu yang namanya stok lama kemasan baru. Stoknya lama tapi kemasannya baru. Nggak ada gitu saudara. Tapi kita mau produknya yang baru. Ada amin? Yes, Anda perlu ngalamin seperti itu. Nah ada banyak orang sulit naik ke level yang baru. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan mereka tidak tahu, tapi mereka punya mental dan pemikiran yang ngeblok mereka. Ada orang saudara dibilang, mau gak kamu melayani? Enggak, saya gak mau melayani, nanti makin sibuk. Begitu cara mikirnya. Saudara selama Anda punya cara memikir begitu, Anda gak akan pernah go up. Why? Karena Anda mulai melihat bahwa kesibukan, padahal Anda tahu bersama dengan Tuhan, God will give you wisdom. Tuhan akan memberikan kamu hikmat. Tuhan akan memberikan Anda kemampuan untuk menyelesaikan persoalan dengan hikmat Tuhan. Saya berkata, saya katakan bahwa doa tidak pernah menghabiskan waktu saudara. Dengan saudara berdoa tidak menghabiskan waktu. Tapi justru dengan berdoa Anda menghemat waktu saudara. Why? Ketika Anda berdoa, you mendownload hikmat yang hari-hari ini mungkin Anda butuh 3-4 jam atau 3 hari. Tapi hikmat Tuhan bisa menyelesaikan dalam 1-2 hari. Sadarkah saudara Anda bisa mengerjakan lebih banyak dengan Tuhan daripada lebih bekerja dengan sendirian? Setuju nggak? Anda setuju nggak sama saya? Saya ulangi sekali lagi, Anda bisa menyelesaikan banyak hal, mencapai banyak hal bersama Tuhan daripada sendirian. Artinya ketika Anda bersama Tuhan, Anda berdoa sama Dia, Tuhan akan membuat saudara mampu mengerjakan lebih banyak. Mampu menyelesaikan lebih banyak. Itulah sebabnya kenapa ketika Anda progres sebagai orang Kristen, Anda akan melihat berkat Tuhan yang disediakan buat saudara di depan jauh lebih apa yang Anda pikirkan. Coba bilang lagi sebelah saudara, jangan itu terus. Jangan gitu-gitu aja jadi orang Kristen. Halo? Saya suka bercanda, ini bercanda loh ya, jangan tanya saya di mana ayatnya. Namanya juga bercanda. Pastor, yang penting gue masuk surga gitu. Udah daripada ribut sibuk-sibuk di sini toh, you juga masuk surga, yang penting saya masuk surga. Saya bercandain saudara. Bercandainnya gini, mau denger kan nih bercandaan saya? Kamu pernah nggak pergi ke Bintang 5, Hotel Bintang 5? Anda mau masuk,
ada yang bukain pintu. Pernah gitu? Ada yang masuk bukan pintu. Kalau pintunya kotor dia yang bersihin. Tapi dia ada di hotel bintang 5. Saudara udah mulai ngerti. Tapi dia tidak bisa menikmati fasilitas bintang 5. Saudara, kalau Anda masuk Dufan, Anda bisa beli tiket terusan atau beli tiket masuk. Iya kan? Nah kalau Anda cuma mau masuk surga, artinya Anda beli tiket masuk doang. Tapi Anda hanya bisa lihat wahana-wahana, tapi Anda nggak bisa main. Anda paham dah? Kita harus punya tiket terusan. Haleluya. Anda ngerti maksud saya? Nah ini walaupun bercanda, nggak ada ayatnya, cuma saya hanya bercanda. Artinya jangan jadi orang Kristen cuma target masuk surga. Kalau masuk surga nanti cuma buka pintu, tutup pintu, mau apa loh? Oh ternyata dia yang masuknya datang terlambat ke gereja nih, masuk surga, haleluya. Anda yang buka tutup. Anda ada di surga sih, tapi cuma kerjanya buka tutup, ngapain? Coba tanya sebelah saudara, mau lo gitu? Coba bilang gitu. Jangan, kita harus menjadi orang yang bisa bless, mengalami semua yang Tuhan sediakan dong. Bukan hanya di bumi tapi di surga juga. Pernah jadi mahasiswa? Pernah jadi murid? Pasti mau lulus. Pasti mau naik kelas. Betul. Ada nggak mahasiswa bilang, selamanya saya nggak mau naik kelas? Kalau Anda jadi karyawan, pasti mau naik gaji. Ada nggak karyawan yang nggak mau naik gaji? Bahkan bos turunin gaji saya, ada gitu? Nggak ada. Semua pasti mau naik gaji, mau naik pangkat, betul? Kalau Anda pengusaha, saya percaya Anda nggak mau jadi pengusaha gitu-gitu terus. Betul. Anda mau jadi pengusaha yang besar. Kalau perlu udah masuk Indonesia domestik, kalau perlu internasional, regional, internasional gitu kan. Makin gede Anda makin suka, betul? Artinya apa? Kemajuan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan iman dan kerohanianmu? Mau maju gak? 2 orang doang yang ngerti pertanyaan saya. Mau maju gak? Kadang-kadang saudara kalau bisnis kita mau maju. Kalau kita punya sekolah kita mau naik kelas. Kalau kita sebagai karyawan kita mau naik gaji, mau naik pangkat. Tapi kalau kerohanian, soal iman ntar dulu. Gini-gini aja gak apa-apa. Padahal Anda bisa kerja, Anda bisa bisnis dari Tuhan. Tapi soal Tuhan Anda ntar dulu. Mau jadi apa saudara? Makanya Anda nggak akan pernah bisa melihat blessing of God yang datang pada saudara. Karena semua hasil usaha yang Anda kerjakan adalah keringatmu sendiri. Kalau keringatmu sendiri apa bedanya dengan orang dunia yang tidak kenal Tuhan? Tapi Tuhan mau menyediakan saudara dengan cara yang berbeda buat saudara. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan saya masih sama. Bagaimana dengan iman dan kerohanian saudara? Mau maju nggak? Kalau Anda mau maju katakan sama-sama saya begini. Let's go up. Let's go up. Kita perlu naik saudara. Mari kita melihat Ibrani pasal 5 ayat 12-13. Ibrani pasal 5 ayat 12-13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, masalah waktu kamu sudah lama jadi orang Kristen nih, kira-kira begitu. Sudah seharusnya, sudah sepantasnya kamu ini jadi pengajar, tahu nggak? Kamu udah begitu lama ada di gereja, sebelum dunia dijadikan kamu sudah ada di gereja. Kira-kira gitu ya. Udah sekian lama, tapi kamu masih gitu aja. Pantasnya kamu ini udah jadi guru, tahu gitu kira-kira. Lalu dilanjutkan, kamu tuh masih perlu lagi diajarin apa? Asas-asas pokok dari penglihatan Allah. Kamu masih perlu susu, bukan makanan keras. Jadi kamu gak bisa terima makanan keras. Kalau pendeta khotbah udah mulai keras sedikit tersinggung. Kenapa dia ngomongin saya gitu? Padahal kita juga gak tahu masalahnya apa. Halo, ada amin. Kenapa sih pastor hari ini kok kalau ngomongnya nyindir saya terus? Kapan saya tahu masalah saudara? Ada aja orang kayak gitu saudara. Ya toh? Tapi maksud saya bukan di sini. Oke, di sana sini. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tadi pagi saya udah ngomong saudara. Anak-anak kecil, anak-anak yang lahir dan dibesarkan di masa COVID. Kira-kira lahir 2019 gitu ya, dan di masa COVID, punya persoalan tersendiri. Kadang-kadang mereka itu susah makan dan bisa ada asam lambung di usia yang masih muda. Mau tahu kenapa? Karena mereka tidak terbiasa mengunyah. Karena di rumah nggak punya teman, nggak ada ajak ngobrol. Yang main adalah main dan nonton di online. Dan itu sebabnya lama ngomongnya.
Tapi ketika selesai masa COVID, ketika dia mulai sekolah, dia mulai berinteraksi dengan temannya, dia mulai ngobrol, dan ketika ngobrol ini ada latihan di sini, dan mulai bisa makan dengan baik. Dan asam lambungnya sembuh. Saya mau beritahu sama saudara, orang Kristen yang gak pernah dilatih untuk di sini makanan keras, jadi anak-anak terus. Itu maksud saya. Jadi kita nggak boleh jadi orang, saudara, yang jadi orang Kristen sudah sekian puluh tahun, gitu-gitu aja nggak kenal Tuhan secara pribadi. Saudara ngerti maksud saya? Ibrani 6 ayat 1-2 firman Tuhan bilang begini, sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jadi Tuhan lagi mengajarkan begini, penulis Ibrani bilang, semua pelajaran yang kamu pelajari, pembaptisan, penumpangan tangan, kematian kekal, itu baik buat pelajaran dasar kamu. Tapi kamu gak boleh gitu terus dong, kamu harus naik level. Kita jangan cuma tahu yang hanya dasar-dasar aja, naik level. Coba bilang sama saya, naik level. We have to go up, saudara. Itu sebabnya jemaat yang ada di tempat ini, Anda akan semakin terus mengalami pertumbuhan kalau Anda tidak menerima pelajaran yang muter-muter dasar terus. Kalau Anda menerima pelajaran yang muter-muter dasar terus, nggak bakal maju-maju. Saya tahu saudara pelajaran dasar penting buat orang-orang yang baru. Tapi bagi Anda yang sudah bertumbuh, Anda perlu makanan keras. Anda perlu makanan yang bisa membuat saudara progres di hari-hari ke depan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, gereja akan makin bertumbuh secara bukan bertambah. Kalau bertambah sama bertumbuh tidak sama. Saya berkata bertambah juga baik. Tapi yang saya mau katakan adalah ketika Anda bertumbuh, secara kerohanian Anda bertumbuh, maka Anda harus punya makanan-makanan keras buat saudara. Karena minuman susu tadi Alkitab bilang jelas untuk anak kecil. Amin. Nah saudara, Yesus pernah berkata, kalau engkau punya pelita dan nyalakan pelita, jangan taruh di bawah gantang. Tahu gantang gak? Gantang itu keranjang. Jangan taruh di bawah keranjang, jangan disembunyikan bawah keranjang. Terang itu gak akan kelihatan. Tapi pelita itu harus taruh di atas kaki Dian. Karena di kaki Dian akan menyerangi ruangan. Alkitab menjelas mengatakan, kalau Anda sebagai anak Tuhan, jangan menyembunyikan diri. Jangan ada di bawah, Tuhan mau bawa saudara naik ke atas. Coba bilang naik ke atas. Kenapa naik ke atas? Karena waktu di ataslah Anda bisa melihat dengan view-nya Tuhan. Betul. Saudara tahu nggak, kalau Anda berada di lantai 1 sama Anda berada di lantai 10 di sebuah gedung tinggi, Anda akan melihatnya berbeda ya. Anda nggak pernah tahu tingkat kemacetan sampai seberapa jauh. Sampai Anda di lantai 10 Anda tahu, panjang itu, betul nggak? Hal yang sama saudara, kalau dalam bahasa kerennya di manajemen namanya helicopter view. Helicopter view artinya Anda akan naik ke atas untuk bisa melihat dari ketinggian apa yang sedang terjadi di bawah sana. Nah Tuhan lagi mau bawa gereja ini higher and greater untuk saudara bawa ke atas ke level Tuhan untuk bisa melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Mari kita melihat saudara di dalam satu slide ini. Alkitab jelas mengatakan Sion adalah rumah Allah. Itu sebabnya kenapa gereja ini disebut gereja kemuliaan Sion. Sion adalah rumah Allah yang adanya di atas gunung dan orang perlu naik ke gunung itu. Jadi maksudnya segini saudara, kita baca dulu ayatnya supaya saudara tahu apa maksud saya di sini. Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan bilang begini, akan terjadi kapan? Pada hari-hari yang terakhir. Kapan terjadinya? Hari-hari yang terakhir. Apakah sekarang ini adalah hari-hari yang terakhir? Saudara yakin ini hari-hari terakhir? Menjelang kedatangan Tuhan? Akan terjadi di hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan. Rumah Tuhan adanya bukan di lembah, di gunung. Artinya dia adanya di atas, bukan di bawah. Ikutin saya terus, supaya saudara nangkap kemana saya mau bawa saudara. Di dalam season ini yang Tuhan lagi mau bawa saudara higher and greater. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di mana? Di hulu gunung. Lalu menjulang tinggi di mana? Di bukit-bukit. Dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Tuhan mau saudara rumahnya dilihat oleh bangsa-bangsa. Itu sebabnya kenapa GKS di sini disebut Light to the
nations. Karena Tuhan mau bawa saudara naik. Levelnya mau di going up oleh Tuhan. Tuhan mau bawa saudara higher and greater. Come on, Anda nangkap maksud saya? Nah, kemudian ayat yang ketiga dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi setelah berkata, mari kita naik. Coba bilang, mari kita naik. Dari ini dalam bahasa Inggrisnya, let's go up. Makanya kenapa saya kasih judulnya itu. Let's go up. Tuhan lagi berkata, let's go up. Mari kita naik. Naik kemana? Ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Jadi kita mesti naik ke rumah Allah Tuhan itu, kita harus naik level. Di rumah Tuhan itu kita harus bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari mana? Dari Sion akan apa? Keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saya sangat percaya dari gereja ini, kalau diposisikan benar oleh Tuhan, di posisi yang tinggi, di tempat yang tepat yang tinggi, maka dari gereja ini akan keluar pengajaran. Dari gereja ini akan keluar teaching, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun untuk mendengar pengajaran itu. Saudara nangkep? Saudara ngerti? Itu sebabnya jadi orang Kristen jangan ada di level yang di bawah terus. Tuhan taruh rumahnya di atas. Kalau rumahnya di atas berarti Anda harus ada. Kalau mau di rumah Tuhan mesti naik ke atas dong. Let's go up. Coba bilang lagi sebelah saudara, let's go up. Mari kita naik, jangan di situ terus. Kita harus naik. Saudara tahukah saudara ketika Tuhan mau posisikan saudara di atas, kenapa? Karena Yesus pernah berkata di Injil Yohanes bahwa aku datang dari atas bukan dari bawah. Pernah baca ayat itu? Dalam Yohanes 8:23 nanti Anda lihat. Bahwa aku datang dari atas bukan dari bumi. Karena memang dia berasal bukan dari bumi ini, dia berasal dari sorga. Bahkan di dalam kitab Ibrani, dalam kitab Yakub ayat 1, pasal 1 ayat 17, di sana dikatakan begini, Yakub 1:17, nanti Anda baca. Pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, datangnya dari mana? Dari atas. Siapa yang mau punya pemberian yang baik? Siapa yang mau menerima anugerah yang sempurna? Itu adanya di mana? Di atas. Oleh karena itu Anda harus ada di atas. Datangnya dari atas. Itu sebabnya kalau Anda berasal dari atas, Anda akan memberikan pemberian yang baik. Anda akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang bersama dengan Anda. Wow, coba katakan wow. Itu sebabnya Tuhan lagi membawa gereja ini naik ke posisi yang ada, yang Tuhan katakan rumahnya harus ada di atas. Saatnya jemaat ini untuk bergerak naik. Coba bilang sama sebelah saudara, jangan puas dengan saat ini. Jangan kita puas dengan iman kita, jangan kita puas dengan rohani kita. Bapak ibu saudara, kita melihat anak-anak muda hari ini, FOMO, ada fear of missing out. Mereka tidak mau saudara ketinggalan dengan yang lain, mereka mau tahu. Tapi persoalannya apakah Anda biarkan ketinggalan dengan firman? Anda selalu mau update dengan apa yang ada dalam dunia ini. My question is, apakah engkau mau update dengan firman Tuhan? Jangan sampai kita hanya update dengan teknologi, kita update dengan dunia ini, kita update dengan segala hal, tapi kita tidak update dengan firman. Kita tidak update dengan kegerakan Tuhan. Itu yang saya maksud. Saya lagi mau mengingatkan jemaat di tempat ini, Anda mesti sadar bahwa God is moving in the midst of us. Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah gereja ini. Jehovah Shammah, dia ada di tengah-tengah kita. Katakan amin, saudara. Coba lihat slide berikut ini. Orang yang puas dengan tingkat pencapaian dan iman saat ini, pasti tidak bisa naik ke tingkat pencapaian dan iman berikutnya. Betul atau tidak? Anda setuju dengan statement saya ini? Yang setuju coba lambaikan tangan. Anda nggak akan pernah bisa mencapai pada tingkat berikutnya, nggak bakal bisa naik kalau Anda sudah cukup puas dengan apa yang ada hari ini. Makanya janji-janji Tuhan yang besar sekalipun Anda cuek. Why? Karena Anda pun tidak akan bisa mencapai itu karena Anda tetap puas dengan iman dan kerohanianmu hari ini. Coba bilang lagi sama saya, jangan puas. Siapa di sini yang suka pelihara anjing? Suka pelihara anjing, angkat tangan. Ayo, oke. Anjing suka tulang enggak? Anjing suka tulang enggak? Hah? Suka? Mana dia lebih suka, tulang atau steak? Tulang atau steak? Kenapa dia suka dengan tulang? Karena dia akan settle dengan tulang selama enggak ada steak. Padahal steak ada tetapi dia dikasih tulang, ya dia terima. Ada banyak orang Kristen settle dengan tulang, padahal steak ada.
Ngerti nggak? Banyak orang Kristen cukup datang ke gereja bolak-balik, padahal Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh. Kesempatan untuk bertumbuh ada, tapi kita milih untuk tetap jadi anak-anak. Halo? Karena kita puas dengan keadaan yang ada. Ada banyak orang yang penting saya datang ke gereja lah, cukup. Padahal Tuhan berkata, kejarlah karunia-karunia, terutama bernubuat. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang menginginkan jabatan penilik jemaat adalah orang yang mempunyai keinginan yang baik. Padahal Tuhan mau dorong saudara, mengundang saudara untuk jadi penilik jemaat, menjadi pemimpin, mengejar karunia, melayani Tuhan. Tapi Anda settle, cukup puas, hanya datang ke gereja, pulang pergi, datang pulang, datang pulang. Kadang-kadang datangnya nggak jelas, pulangnya nggak jelas. Tahu-tahu muncul, tahu-tahu hilang. Namanya penampakan. Kita padahal Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik, tapi kita settle dengan ini. Why? Karena lucunya orang Kristen di situ. Masalah rohani, masalah iman, itu nggak apa-apa begini. Tapi bisnis lain lagi, saya harus gede. Masalah pekerjaan harus karir saya meningkat. Something is wrong. Padahal keberadaan kita dalam bisnis, keberadaan kita dalam karir, itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita nggak bisa. Betul atau tidak saudara? Itu sebabnya saudara, Anda jangan cuma puas hadir dalam gereja. Saya nggak bilang bahwa hadir dalam gereja salah loh, bukan itu. Bahwa datang ke gereja, rajin, setia, itu penting, yes. Tapi lebih daripada itu, Anda jangan cukup puas cuma seperti itu. Tapi Anda harus punya zeal for the house. Anda bukan cuma sekedar hadir, tapi Anda punya zeal for the house. Anda harus punya cinta akan Tuhan, rumah Tuhan. Anda punya gairah akan rumah Tuhan. Saya khotbah ini sepertinya saya sudah mengawali PLC loh. You have to zeal for the house. Anda harus punya zeal, semangat atau cinta akan rumah Tuhan. Orang yang cinta akan rumah Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah masa bodoh dengan rumah Tuhan. Terserah dia mau apa, porak-poranda. Yang penting gue punya gereja, datang ibadah. No. Saudara datang ke gereja bukan hanya sekedar ibadah. Tapi Anda punya keluarga dan Anda mengejar visi Tuhan di dalam keluarga rohani itu. Bisa katakan amin saudara? Saya percaya kalau Anda punya kecintaan akan rumah Tuhan, Anda punya gairah akan rumah Tuhan, Anda akan membangun, Anda akan mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau Anda baca di Alkitab, di kitab Kejadian, bagaimana saudara pahlawan-pahlawan yang dibangun di rumah Abraham adalah mereka dilatih menjadi tentara untuk mengejar dan melawan musuh yang sempat menawan keponakannya. Kedor Laomer, dia kejar dengan orang-orang yang dilatih di rumahnya. Orang-orang yang punya passion, orang yang punya gairah di dalam rumah Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda menjadi orang yang punya gairah akan rumah Tuhan? Coba, lambaikan tangan yang paham apa yang saya maksud. Saya percaya kalau Anda punya gairah akan rumah Tuhan, Anda akan membawa pemberian yang terbaik, bukan asal. You will give the best. Anda akan menjadikan ini keluarga buat saudara. Itu yang namanya zeal for the house. Haleluya. Amin saudara. Clear sampai di sini? Punya semangat? Punya kecintaan akan Tuhan? Nah untuk naik ke atas, nggak bisa Anda upayakan dengan kekuatanmu sendiri. Saudara, gereja mula-mula, itu mereka bergerak dengan dahsyat. Saudara pikir itu karena program planning mereka? Strategi mereka? Enggak. Saya nggak bilang bahwa planning strategi salah, bukan itu maksud saya. Tapi mereka bisa bergerak begitu dahsyat. Dalam satu hari Tuhan tambah 3.000 jemaat dengan luar biasa. Bergerak dengan luar biasa sampai orang ketakutan dengan kegerakan mereka. Saudara mau tahu kenapa? Karena ada momentum. Karena ada momentum. Momentumnya apa? Holy Spirit waktu tercurah. Terjadi manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan di loteng Yerusalem, di tempat itu terjadi hadirat Tuhan dahsyat. Dan di situ momentum terjadi, di situ kegerakan terjadi. Tergantung responsnya. Momentum boleh ada, kalau responsnya salah tetap gak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka punya respons yang benar. Maka momentum itu menimbulkan satu kegerakan yang dahsyat. Kegaduhan yang dahsyat di antara mereka.
Saya sangat percaya. Kenapa saya ngomong begini? Justru karena ada kegerakan Tuhan lagi terjadi di gereja ini. Itulah yang akan mengangkat saudara. Kalau Anda responsnya benar. Maka itu yang akan mengangkat saudara. Tahukah saudara ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika Tuhan memberitahu bahwa ini waktunya engkau harus keluar dari Mesir, mereka nggak boleh santai, mereka harus bersegera, betul? Makan pun sambil jalan, ngerti nggak saudara? Mereka harus bergerak, kenapa? Karena kegerakan itu sudah terjadi. Karena begitu kegerakan itu terjadi, Anda bisa ketinggalan kalau Anda nggak ikut. Tahu nggak saudara? Kalau Tuhan bergerak, dia bukan cuma sendirian, sorga bersama dia. Maka porsi yang dia bawa adalah porsi buat saudara yang ikut kegerakan. Di dalam porsinya Tuhan waktu bergerak, ada yang namanya porsi berkat keuangan, ada yang namanya porsi berkat rohani, ada yang namanya porsi kesehatan, berkat pemulihan, hikmat, pengertian, pengenalan akan Tuhan. Porsinya ada pada dia, urapan ada dia, understanding ada pada dia waktu dia bergerak. Nah, ketika Anda bergerak bersama dia, maka waktu Anda bersama dengan dia, porsi mana yang Anda akan sentuh, tergantung kebutuhanmu waktu itu Tuhan lihat. Saat Anda ada butuh keuangan, God akan menyentuh saudara, dan porsi itu datang pada saudara. Saat Anda perlu mengenal firman Tuhan, porsi pengenalan Tuhan akan masuk pada saudara, Anda akan ngerti. Waktu Anda perlu kesehatan, perlu kesembuhan, porsi mujizat kesembuhan terjadi pada saudara. Why? Karena Anda ada di dalam kegerakan itu. Nangkap saudara? Itu saya dapat ketika doa pagi juga. Saya panggil William yang suka bikin 3D. Saya bilang, Will, tolong bikinin 3D ini. Saya nggak kasih tahu dulu sama Anda. Nanti udah jadi baru Anda tahu. Saya mulain dulu dengan khotbah ini. 3D bagaimana Tuhan bawa porsi itu, bagaimana caranya untuk bisa orang visualize. Amin. Hari Selasa pagi, saya mesti cerita supaya saudara tahu bahwa Selasa pagi ini apalagi ada pendoa dan saya mau mendorong memberikan encourage buat para pendoa. You bring heaven open. Ketika kami berdoa hari Selasa kemarin, setiap Selasa biasanya ada jam 10 gitu ya, kita ada doa dengan para staff, para pastors. Dan sekali-sekali pendoa ikut. Dan kemarin pendoa pada ikut. Ya ada 1-2 yang tidak sempat hadir tapi banyak yang datang. Dan biasanya setelah doa saya tanya, kalian dapat apa? Maksudnya bukan voucher, bukan apa dapatnya gitu. Bukan. Kita dapat apa? What God speak to you. Nah singkat cerita saya sampaikan apa yang saya dapat. Saya mau cerita buat saudara kemarin bagi Anda yang hadir dalam ucapan syukur kemarin, saya sudah share. Tapi saya mau sharing saudara supaya saudara lebih jelas. Sharingnya begini. Ketika Elisa ada dalam satu momen ada transaksi dengan Elia. Di mana Elia akan meninggalkan, dia minta Elia punya spirit double porsi. Dia mau dapat spiritnya. Dan itu akan transaksi terjadi yang namanya transfer dari Elia ke Elisa, betul? Dan Anda harus tahu, Elisa bukan nabi pada waktu itu. Dia hanya seorang yang lagi bekerja di ladangnya. Dia bukan nabi. Tapi dia mengharapkan jubah nabi turun atas dia. Gitu ngerti? Ceritanya, ketika mereka lagi jalan sampai ke battle. Dan waktu di battle, Elia bilang kau stay di sini. No, I won't follow you. Tapi cerita itu menarik saudara yang saya dapat waktu itu saya share juga. Apa yang terjadi? Rombongan nabi datang. Coba bilang rombongan nabi. Kalau rombongan nabi, nabinya bukan 1-2 orang. Rombongan. Ini bukan nabi-nabi kaleng-kaleng nih. Kenapa saya bilang ini nabinya bukan kaleng-kaleng? Karena dia bilang sama Elisa, Elisa, kamu tahu nggak bosmu Elia akan diangkat Tuhan? Berarti dia tahu Tuhan akan angkat Elia. Karena ini nabi, dia tahu. Betul? Elisa bilang apa? Gua juga udah tahu, lu diem aja deh. Gitu ya. Ini bukan cuma sekali, kalau sekali kebetulan. Yang kedua dia ngomong lagi, tahu nggak kamu bosmu akan diangkat sama Tuhan? Gua juga udah tahu. Lihat, ini rombongan nabi. Ngerti apa yang bakal terjadi, kegerakan apa yang bakal terjadi. Ngerti nggak? Tapi Elia dan Elisa berjalan berdua sampai di tepi sungai Yordan. Dan terjadi transaksi pemindahan dari Elia ke Elisa, boom. Tapi nabinya hanya lihat dari jauh.
tahu apa yang bakal terjadi, tapi tidak pernah mau melibatkan diri. Sehingga dia tidak mendapatkan itu. Itu adalah pesan pertama yang Tuhan kasih kepada saya. Selama engkau tahu ini ada kegerakan tapi you mau jump in, Anda tidak mau bergerak bersama, Anda akan cuma ngeliat kejadiannya tapi Anda gak akan alami. Nangkap? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan lagi memberitahu kepada saya bahwa Tuhan secara spesifik memberi warisan bukan kepada rombongan nabi yang cuma tahu, tapi orang yang ngejar Tuhan, dia akan dapat warisan itu. Itu yang namanya manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan hanya buat Elisa. Saya percaya waktu Allah bergerak di gereja ini, akan ada hadirat Tuhan yang bermanifestasi hanya di gereja ini, yang mempunyai hati mengejar Tuhan. Come on, Anda mesti ngerti itu. Dan saya percaya akan ada porsi berkat Tuhan yang akan turun buat saudara. Coba bilang sebelah saudara, let's go up. Let's go up. Saudara harus tahu naik ke level yang ke atas itu bukan paksaan. Tapi undangan atau ajakan. Saudara dan saya diajak naik level. Soal mau apa enggak, saudara yang mutusin. Kenapa saya bilang undangan? Yuk kita lihat ayatnya. Wahyu 4 ayat 1 sampai ayat kedua. Haleluya. Wahyu 4 ayat 1-2. Kemudian daripada itu aku melihat. Coba bilang aku melihat. Saya melihat. Yang dimaksud kalau Anda baca ayat ini, melihatnya bukan di alam natural. Bukan hal-hal natural yang dilihat oleh Yohanes. Maka di sana dikatakan aku melihat sesungguhnya apa? Sebuah pintu terbuka di surga. Ada yang namanya surga terbuka. Ada yang namanya open heaven. Dan dia mulai lihat itu. Surga terbuka. Lalu dia bilang, dan suara yang dahulu ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Saya berhenti sebentar. Saudara kalau Anda baca Wahyu pasal 1, di sana waktu Yohanes menghadap pada satu posisi, dia mendengar suara seperti bunyi sangkakala di belakang dia. Maka dia mengalihkan wajahnya kembali berpaling. Dia lihat itu adalah kaki dia dan dia lihat itu Tuhan. Anda baca ya di kitab Wahyu pasal 1. Nah ini Wahyu pasal 4. Dan Wahyu pasal 4 dia dengar suara yang dia kenali sebelumnya. Saudara, Anda bukan cuma sekedar dengar suara profetik. Tapi Anda harus kenali suara profetik yang membawa saudara kenal Tuhan. Amin. Lalu dilanjutkan saudara, maka dikatakan apa? Naiklah kemari. Come up here. Tuhan ngundang, yuk naik ke sini. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi Tuhan lagi mau menunjukkan masa depan. Tuhan lagi mau menunjukkan sesuatu ke depan. Apa yang bakal terjadi. Tapi mau lihat apa yang Tuhan mau kasih lihat. Kau mesti naik. Ngerti gak? Saya ulang ya. Tuhan ini lagi mau menunjukkan gereja ini. Tuhan ini lagi mau menunjukkan saudara. Masa depan yang dia rancang buat gereja ini. Masa depan yang dia rancang buat saudara. Tapi Anda gak bisa lihat itu sampai Anda naik. Come up here, naik ke sini. Karena aku akan tunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi. So itulah sebabnya posisinya adalah Anda gak bisa ada di bawah terus. Anda harus naik ke level Tuhan. Baru Anda bisa lihat, aha. Mau lihat masa depan? Mau lihat masa depan? Baik pribadi, baik keluarga maupun gereja. Anda harus going up. Let's go up. Ayat yang ketiga, di sana ayat kedua. Segera aku dikuasai oleh Roh. Dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga. Di takhta itu duduk seorang. Saudara, ketika Yohanes yang ada di Pulau Patmos, dia mulai bisa melihat dengan spirit, dengan mata rohaninya, dia mulai bisa melihat sorga terbuka, dan dia mulai bisa melihat takhta Allah. Saya persiapkan saudara ini buat nanti PLC. Kenapa? Karena Anda akan banyak dengar dari Pastor Stephen Francis. Bagaimana perjumpaan secara spiritual yang akan mengejutkan saudara.
Halo. Dan hari ini saya mau beritahu saudara, gereja ini, saudara, termasuk di dalamnya, lagi diundang Tuhan untuk naik. Karena this is the season higher and greater. Mau atau tidaknya, it's up to you. Ini undangan. Naik lebih tinggi, kapasitasmu diperbesar, sehingga engkau bisa mengerjakan lebih banyak yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Karena penyediaan Tuhan lebih daripada apa yang Anda pikirkan. Setuju sampai di sini? Mau naik? Mari naik, kata Tuhan. Mari naik. Karena tempat Tuhan ada di atas, bukan di bawah. Karena Dia datang dari atas, bukan dari bawah. Come on. Lihat slide berikut ini. Coba perhatikan slide ini. Selama saudara dan saya, kita setingkat atau setara dengan dunia. Dalam cara berpikir, cara pandang, cara hidup kita mirip sama dunia, sama, setara, setingkat, selevel. Kita pasti akan jadi serupa dengan dunia. Betul nggak? Karena Anda sama, platformnya sama. Operating sistemnya sama. Pasti akan sama terus. Jadi jangan heran, dunia mikir apa Anda juga mikirnya sama. Anda nggak lebih baik dari mereka. Why? Karena Anda setara dengan mereka. Makanya kerohanian saudara mesti naik dong. Halo, iman saudara harus naik dong. Sehingga Anda tidak setara dengan mereka. Baru Anda bisa melihat kekurangan mereka di mana. Kelebihan Tuhan ada di mana. So far so good? Sejauh ini nangkep enggak? Makanya kenapa kita harus lebih tinggi. Coba lihat saudara slide berikut ini. Saya dorong saudara, saya tahu khotbah ini Anda mesti dengar ulang-ulang. Sampai Anda dapat. Kemarin ada salah satu jemaat dari satu gereja di Bandung. Bilang saya gini, Pastor, khotbah Pastor God's handprint. Kaget saya, dia udah dengerin khotbah saya. Di YouTube, God's handprint dan The Light, dia bilang. Saya sudah 15 kali tonton. What? Saya bilang 15 kali nonton ya? Iya. Pagi, siang, sore, di mana ada kesempatan saya tonton itu yang The Light sama God's handprint. Words by words saya catat. Karena dia udah sharing sama saya sebelumnya. Dia ngalamin breakthrough karena itu. Yang tadinya bangkrut di masa COVID, dia ikutin itu, dia ngalamin breakthrough. Karena words of God, satu perkataan saya yang saya bilang begini, yang kamu perlukan bukan jalan keluar, tapi firman. Dan dia pegang itu, dan betul firman itu yang membuat dia menerobos. Lihat slide berikut ini. Dalam realitas surga, kita baru bisa lihat masa depan. Secara benar. Dalam koridor, rencana, dan destiny Tuhan. Kenapa saudara dan saya tidak bisa melihat rencana Tuhan? Karena saudara tidak melihat dalam realitas surga. Anda tidak melihat in the spirit. Anda tidak melihat dalam apa yang Tuhan lihat. Tapi Anda melihat dari bawah, dari apa yang Anda lihat. Anda nggak bisa lihat. Dalam realitas surga lah, makanya Tuhan bilang sama Yohanes, come up here. Nah, supaya kamu bisa lihat ke depan dalam koridor destinimu. Dalam koridor rencanaku bagi kamu, engkau akan lihat masa depanmu apa. Setiap orang di ruangan ini, saya percaya, ada rencana Tuhan. Tapi tahukah rencana Tuhan yang seperti apa, koridornya seperti apa? Anda mesti tahu masa depan saudara seperti apa dalam realitas surga. Bisa katakan amin? Tuhan lagi mau bawa saudara naik. Maka itu slide berikutnya lagi. Sekarang waktunya untuk naik lebih tinggi. Dan masuk dalam realitas surga. Dan mengalami hal-hal supranatural. Mau ngalamin hal supranatural? Saudara tahu di gereja mula-mula mujizat itu biasa. Tiap hari ada mujizat. Buat mereka gak heran. Kalau kita ada mujizat kita heran. Karena jarang lihat mujizat. Paham maksud saya? Dan Tuhan lagi mau bawa saudara kepada porsi mujizat dalam kegerakan ini.
Saya hanya mendorong saudara, yuk mari kita bergerak bersama-sama. Haleluya. Supaya saudara terbiasa dengan hal-hal yang tidak masuk akal atau beyond your logic. Yang Anda kayaknya kok saya nggak bisa nangkep, it's beyond. Memang itu it's beyond. Haleluya. Bagaimana caranya Anda merespon sesuai dengan Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2 tadi? Siap untuk bisa merespons? Panggilan Tuhan, bergerak bersama Tuhan, masuk dalam kegerakan Tuhan, are you ready? Yang pertama, melihat. Orang Kristen yang lama, tahu banyak firman, belum tentu bisa melihat dengan benar. Maaf saya harus ngomong apa adanya. Orang Kristen yang lama, tahu pengajaran, belum tentu mata rohaninya terbuka. Yang Anda butuhkan, mata rohani yang terbuka untuk melihat apa yang Tuhan kasih lihat. Maka itu dengerin khotbah saya yang tahun lalu. Saya pernah khotbah berjudul What Do You See? Masih ingat? Kamu lihat apa sih? Saya pernah khotbah mengenai spiritual man. Engkau harus dengar itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi, what do you see? Kamu lihat apa? Alkitab jelas mengatakan di dalam terangmu, aku melihat terang. Kalau Anda nggak melihat dalam terang Tuhan, Anda membaca Alkitab dalam terang pikiranmu sendiri. Pengertianmu sendiri. Saya nggak bilang bahwa Anda nggak dapat pemahaman, tapi pemahamanmu terbatas. Ketika Roh Kudus membuka hatimu terbuka, aha beda. Suatu hari Kleopas dengan satu murid yang lain stres di Yerusalem. Kenapa? Karena dengar berita simpang siur tentang kebangkitan Yesus. Orang lagi stres ini berdua perlu healing. Maka mereka berdua jalan menuju sebuah desa yang 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau pergi ke desa berarti tempat yang tenang. Ya makanya kenapa saya bilang perlu healing. Mungkin mereka lagi berdua lagi mau retret. Sementara mereka jalan menuju retret atau glamping gitu. Kalau sekarang kan gitu kan glamping gitu ya. Lagi pergi, tiba-tiba Yesus muncul. Boom. Kau lagi ngomong apa? Murid-murid bilang gini, kamu orang asing ya di sini yang nggak tahu apa yang sedang terjadi. Saya mau tanya sama saudara. Murid-murid ini sudah pernah bersama Yesus belum? Hah? Sudah? Kenalin gak waktu Yesus muncul? Jangan berpikir, Anda sudah 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun jadi Kristen, dan Anda berpikir Anda bisa ngerti. Kalau Tuhan belum buka, nggak ngerti. Jangan main-main, karena itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah grace dari Tuhan. Makanya Tuhan ada lagu yang berkata dulu terkenal, open the eyes of my heart Lord, open the eyes of my heart, I want to see. Soalnya jangan berpikir kita rajin ke gereja, kita bisa ngerti Tuhan. Belum tentu. Kalau mata rohanimu belum dibuka, Anda gak akan lihat seperti yang Tuhan mau kasih lihat. Kamu orang asing di sini. Kamu ngomong apa emang? Dia pikir ini orang asing gak tahu. Padahal itu Yesus loh. Makanya saya gak heran ada orang Kristen yang sama di satu gereja. Maksud saya bukan di gereja ini. Sama di satu gereja. Dengar khotbah yang sama berulang-ulang dari beberapa hamba Tuhan. Tapi sebagian majunya cepat, sebagian gak maju-maju. Yang gak maju-maju bukan gak dengar khotbah. Matanya belum dibuka. Matanya belum dibuka. Tapi ketika matanya dibuka beda. Bagaimana cara Yesus membuka mata Kleopas? Yesus bangkitkan memorinya. Dengan cara apa? Memecah-mecahkan roti. Mau pergi tapi memecahkan roti. Waktu mereka lihat pecahkan roti, itu kan Yesus yang memecahkan roti begitu. Mereka bilang, itu Yesus. Terbuka matanya. Tapi Yesus gone. Tuhan hanya lagi kepengen buka mata orang itu supaya kau lihat siapa aku. Kalau Anda mau ngalamin realitas sorga, open your eyes. Minta Tuhan buka mata rohani. Bukan pelayanan yang buka mata rohanimu. I'm sorry to say that. No. Bukan kegiatan yang membuka mata rohanimu. No.
tapi Tuhan yang membuka mata rohanimu. Ngomongan saya bukan berarti saudara nggak perlu pelayanan ya. Jangan salah tangkap, nanti Anda ekstrim lagi. Kita kan suka ekstrim kanan, ekstrim kiri tuh. No. But only grace of God yang membuka matamu. Saya bersyukur ada banyak ayat-ayat Alkitab yang Tuhan bukakan kepada saya. Amin. Lihat slide saya berikut ini. If you can see the invisible, you can do the impossible. If you can see the invisible, you can do the impossible. Kalau Anda bisa melihat yang tidak kelihatan dengan mata jasmanimu, melihat dengan mata rohanimu, Anda sanggup mengerjakan perkara-perkara yang mustahil. Saya berdoa Anda yang hadir di gereja ini, entah yang baru atau yang lama, saya berharap matamu dibuka Tuhan. Karena waktu matamu dibuka Tuhan, baru Anda bilang, ternyata apa yang dulu gua tahu gak ada apa-apanya. Ternyata apa yang gua pikir gua ngerti gak ada apa-apanya. Why? Because your eyes has not been open yet. Ketika matamu dibuka, Anda baru tahu, aha, level saya ada di mana. Makanya Anda baru bisa lihat pintu sorga terbuka. Baru Anda bisa melihat open heaven. Baru Anda nggak takut menghadapi hari esok. Karena sekarang matamu melihat. Ayub bilang, dulu dari kata orang, aku tahu Tuhan. Tapi now my eyes see you. Mataku lihat kamu. Saya berdoa, biar mata rohanimu terbuka. Nggak perlu lewatin masalah kehidupan seperti Ayub dulu. Ada banyak cara Tuhan bisa buka matamu. Jangan mau ikutin cara Ayub baru dibuka. Jangan sampai belajar kayak gitu, oke? Ya walaupun terpaksa ya boleh juga lah daripada enggak, kan gitu ya. Tapi saya berdoa jangan kayak gitu saudara. Ayo belajar dengan cara yang lain. Untuk matamu terbuka. Amin. Saya ngomong lagi ini satu, jangan salah tangkap ya. Sekolah teologi tidak menjamin matamu terbuka. Dengan saudara pikir saya sudah STH, MTH. Padahal STH itu singkatannya tahu nggak apa? Saya tidak tahu. Kalau MTH apa? Makin tidak tahu. Enggak, ini bercanda saudara. Saudara tahu ya saya bercanda ya. Ya kan di sini ada STT, bukan berarti saya nggak perlu sekolah STT, bukan itu. Paling tidak Anda ngerti sesuatu basic, but hati yang terbuka di dalam, ini sumur yang dibuka, boom, baru ngertinya dalam, itu Tuhan yang buka. Maka itu saudara, dengerin khotbah saya di Januari dan Februari tahun lalu. Apa khotbahnya? God's perspective. Perspektif Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan lagi mau bawa saudara perspektif yang sudah banyak dipengaruhi luar sana, masuk dalam perspektif Tuhan. Yang kedua, mendengar. Yang satu melihat, yang kedua mendengar. Anda harus bisa mendengar suara Tuhan. Makanya Yakobus bilang lebih baik, lebih cepat banyak mendengar daripada berkata-kata ya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa kata Roh. Tuhan mau saudara punya telinga untuk dengar. Dengar yang Anda terus-terusan dengar. Seekor domba mendengar gembalanya. Pernah saudara? Orang mencoba eksperimen, pakaian gembala, topi gembala, tongkat gembala, sepatu gembala dipinjem sama seseorang yang bukan gembala. Tapi pakai baju yang sama, ukuran yang sama. Lalu waktu dia kasih perintah sama domba, dombanya nggak mau ikut. Karena dombanya nggak dengar suara itu, beda. Tapi begitu si gembala yang sama, pakai lagi bajunya, lagi ngomong sama domba, dombanya dengar. Karena dombanya pernah mendengar yang membawa dia ke rumput yang hijau dan air yang jernih. Bukan sembarang Anda dengar suara. Tapi Anda harus dengar suara yang membawa saudara kenal Tuhan. Yang membawa saudara menjadi kedewasaan. Dengar suara itu. Makanya Pastor and Leaders Conference, saya dorong Anda ikut, kenapa? Saya berdoa, saya terus berdoa untuk Pastor and Leaders Conference.
supaya pintu di atas gereja ini terbuka. Makin terbuka, makin terbuka. Dan spesial khususnya prophetic. Saya akan percaya ketika Anda ikut, Anda masuk, Anda terus belajar di dalamnya, lambat atau cepat Anda akan melihat, tiba-tiba Anda bisa mendengar suara Tuhan. Anda bisa menyampaikan pesan Tuhan dan itu sharp, tajam. Amin. Makanya RJLM tahun ini temanya adalah Future Shapers. Apa itu Future Shapers? Orang-orang yang membentuk masa depan. Dengan temanya Voice over the Noise. Suara melampaui kebisingan. Artinya engkau harus banyak dengar suara Tuhan daripada ngomongan-ngomongan yang ada di luar sana. Future Shapers yang membentuk masa depan adalah orang-orang yang bisa dengar suara Tuhan. Melampaui dari apa yang Anda dengar dari dunia ini. Coba bilang, dengar. Coba bilang lagi sebelah saudara, pasang telingamu. Untuk membawa saudara higher and greater. Amen. Terakhir yang ketiga. Saya tuntaskan aja. Berserah penuh kepada Roh Kudus. Karena tadi ayat 2 berkata, dikuasai oleh Roh. Saudara kalau dengar dikuasai oleh Roh, terus Anda jangan bilang kesurupan. Ini enggak ada. Oh, dikuasai Roh itu kesurupan, enak aja. Ini lagi bicara yang lain, bukan kesurupan. Kenapa Anda bilang itu kesurupan? Karena Anda belum terbuka mata rohaninya. Ngelihatnya itu kesurupan. Enggak, itu bukan kesurupan. Tetapi saudara, ketika Anda dikuasai oleh Roh, artinya apa? Anda mulai surrender to the Holy Spirit. Anda berserah kepada Roh Kudus. Anda percaya pada Roh Kudus. Anda taat pada Roh Kudus. Anda ikuti pimpinan Roh Kudus. Anda dengar apa yang dia ngomong. Dan Anda melatih dirimu untuk berjalan di dalam Roh. Maka itu, doa menjadi satu kekuatan buat saudara. Dari mimbar ini, saya mau beritahu saudara. Gereja ini di hari-hari ke depan akan terus memperbanyak doa. Dan saya dorong Anda yang udah dengar firman ini, jangan abaikan doa. Yang muda dengan yang lebih senior bersama-sama harus gabung dalam doa. Kenapa? Supaya saudara belajar dari yang lebih senior. Doa profetik itu seperti apa? Doa peperangan itu seperti apa? Doa yang on fire, yang bergairah itu seperti apa? Bukan cuma sekedar bisa-bisa berdoa. Generasi muda harus bangkit di level itu. Karena suatu hari generasi yang lebih tua akan gone. Generasi yang muda harus bisa mendownload dari surga. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini, biasakan diri Anda berpikir selaras dengan Roh. Surrender to Holy Spirit. Undangan dari Tuhan hari ini jelas. Come up here. Let's go up. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Mau enggak? Mau enggak? Itu aja. Undangan itu mau enggak? Pagi hari ini Tuhan enggak mau saudara di level yang sama. Jangan ada di kelas ekonomi terus kalau Anda di pesawat. Naik kelas. Hari ini Tuhan punya grace yang enough untuk membawa saudara naik. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Renungkan apa yang baru disampaikan. Tuhan mau saudara tidak begitu-begitu terus. Sampai kedatangannya. Dia mau engkau dewasa, ngerti banyak hal. Ada banyak rahasia yang dia mau singkapkan pada saudara. Tapi ada rahasia yang tidak bisa dibuka kepada saudara karena Anda belum siap untuk menerimanya. Tapi siang hari ini, invitation from God, undangan dari Tuhan adalah, let's go up, mari kita naik. Come up here, mari datang ke sini. Karena dia ada di tempat yang tinggi. Pagi hari ini dia akan memberikan pemberian yang terbaik, anugerah yang sempurna dari atas. Kalau ada di antara saudara yang mendengar firman ini, dan Anda berkata, Tuhan, aku gak mau begini-begini terus. Jadi orang Kristen yang sudah sekian puluh tahun gini-gini terus. But ini waktunya Tuhan dalam kegerakan higher and greater di musim ini. Saya mau ikut bergerak bersama para pemimpin di tempat ini. Semua para pelayan Tuhan di tempat ini.
Aku gak mau cuma datang pulang begitu aja. Tapi aku mau bergerak maju. Berikan aku kemampuan Tuhan. Untuk bisa mata rohaniku dibuka. Buka mata rohani. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau bergerak bersama. Aku gak mau dengan begini-begini aja. I want more. Sementara aku kepengen yang lain maju, tapi kerohanianku kok sepertinya aku tanggalkan atau aku biarkan. Tapi hari ini aku sadar, aku mau membangun. Karena semua berasal dari Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang demikian dan berkata, Tuhan, bawa aku naik. Aku mau naik ke atas. Dan aku mau. Kalau Anda merespon seperti itu, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini. Anda gak perlu maju, tapi saya mau berdoa. Saya mau mohon Roh Kudus membawa Anda. Mungkin kalau ada worship leader bisa nyanyikan 1-2 lagu, silakan 1 lagu. Sementara Anda terus angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan hari ini. Aku tidak tahu Tuhan pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tapi hari ini yang pasti adalah panggilan undangan Tuhan. Untuk berkata, come up here. Mari naik ke atas. Mari naik ke atas, jangan gitu-gitu terus kata Tuhan. Mau berapa lama lagi kamu seperti itu? Jangan settle untuk tulang sementara ada steak. Jangan settle untuk 30 kali kalau ada 100 kali lipat pertumbuhan. Jangan engkau hanya puas dengan keberadaanmu hari ini. Tapi kau berkata, Tuhan, mulai tahun ini aku mau terus bergerak maju. Aku mau Tuhan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan hari ini. Di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah persoalan hidup, mereka menyadari bahwa Tuhan mau pakai mereka. Tuhan mau pakai kami. Amin. Oh Tuhan, pada hari ini kami yang mengangkat tangan, Tuhan berikan kami kekuatan, anugerah, grace upon grace. Buka mata rohani kami Tuhan, supaya kami bisa melihat dalam realitas surga tentang keberadaan realitas nyata sekarang. Supaya kami tahu bahwa realitas surga jauh melampaui realitas kenyataan sehari-hari. Tuhan, aku berdoa untuk setiap yang mengangkat tangan, sentuh hati mereka, jamah hati mereka, buka hati mereka, telinga mereka mendengar firman. Supaya mereka bisa mendengar apa yang Tuhan pernah katakan kepada mereka di hari-hari pertama mereka mungkin mengalami Engkau cinta mula-mula. Mari Tuhan, aku berdoa. Telinga yang mendengar, biarlah Tuhan kami boleh dikuasai oleh Roh-Mu. Menyerahkan hidup ini hanya kepadamu. The Holy Spirit take over. Kami mau Tuhan supaya Holy Spirit take over our life. Karena hidup ini adalah pemberian dan hidup ini aku berikan kembali kepadamu Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata, hidup adalah Tuhan, mati adalah keuntungan. Aku berharap pada hari ini yang mengangkat tangan jamaah di mana mereka berdiri hari ini. Sentuh hati mereka, sentuh pikiran mereka. So change the heart, change the mind, ubah pikiran hati mereka. Sehingga mereka bukan lagi di versi lama yang lebih baik, tapi versi baru yang unggul. In Jesus name, in Jesus name. Shorala baba 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 rasandala. Ramba baba 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 rasekaralama. Mari terus berdoa. Siapa raba baba baba. Oh, haleluya, haleluya. Sheralabo. Shamba baba 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 rasekaralama. My Jesus. My Jesus. Sheralama takaralama baba. Biar kami tidak gitu-gitu terus. Only know by my head. But I want to know you in the spirit. In my heart. Hati kami. Lupa papa papa rosa kalemeti kurama sanara. My Jesus. Glory. Let your glory down. Turun ke sini. Melawat setiap umatmu Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Soraya na 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 rosanarane. Sheralaya na ro. Sheralama baba baralaya de rosanaraya. Glory, hallelujah, de ramarero sandarama. Glory, hallelujah, naramandare. Hallelujah, hallelujah.
Glory, hallelujah, yeah, oh baralaya deo. Ora ye ora me are amelio. Terus coba sampai rohmu terbuka. Terbuka. Sora la marala deo deo. Ora na deo ro, woi. Sira na deo. My God. What I feel, apa yang saya rasa Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Dia sedang bergerak, dia sedang menata ulang posisimu. Dia sedang membuka mata rohanimu sehingga Anda mulai mengerti dan mengenal Tuhan. Yang selama ini engkau tidak tahu. Ada bagian porsi yang Tuhan mulai buka. Pop up. Membuat engkau mulai ngerti. Aha, that's it. Itu adalah pekerjaan dari Holy Spirit buat saudara. Walaupun engkau sudah lama jadi Kristen, sudah lama di gereja ini, tidak berarti engkau bisa melihat seperti yang Tuhan mau kasih engkau lihat. Tapi hari ini saya berdoa ada grace enough buat saudara. Kasih karunia Tuhan untuk membuka mata rohani. Glory, haleluya, haleluya. Sehingga perjalanan kekristenanmu yang sekian lama tidak menjadi sia-sia. Tuhan akan mulai mengerti dan mengajarkan saudara apa yang pernah kau lewati sebelumnya. Tiba-tiba ada sesuatu pengertian yang baru. A new beginning has come. Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan, aku berdoa buat jemaatmu di sini.
Kami tahu ini adalah spesial pagi hari ini. Engkau melawat kami, membuka mata kami. Tidak tergantung usia, tidak tergantung berapa lama kami sudah melayani. Tapi hari ini Tuhan ada kasih karunia-Mu, membuat kami ada diberi kesempatan untuk bisa melihat seperti Engkau mau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Aku pikir aku sudah tahu, aku pikir aku sudah ngerti. Ternyata sampai Tuhan yang membuka baru aku ngerti yang sebenarnya. Tuhan, buka mata hati kami. Beri kami kesempatan tahun ini untuk menjadi higher and greater. To do great things. Mengerjakan perkara besar yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. This is a new beginning buat Anda, buat kita semua. Tuhan, terima kasih. Berkati umat, berkati, lawat di pekerjaan, di usaha. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Sebagaimana Engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan. Maka ketika Engkau tinggalkan tempat ini, berkatnya tidak pernah meninggalkan Engkau. Berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan. Silakan.